Silakan nanti kalian yang mengikuti Zoom ini ya, boleh mencatat ya soal-soal dari Ustadz, tapi Ustadz tidak akan menampilkan karena itu nanti bisa jadi soal ya, bisa jadi soal. Ini berapa orang ini? Oke, baik. Nanti tidak lama-lama ya Ustadz ya. Nah, untuk materi evaluasi yaitu materi pembelajaran 4 ya. Ustadz lihat dulu. Nah, nanti apabila kurang jelas ya, langsung silahkan kalian tanyakan ya. Jangan sampai nanti waktu mengerjakan baru kalian tanya Ustadz. Ustadz ini apa? Nah, biasanya seperti itu ya. Jadi nanti kalian silahkan kalau belum jelas, belum paham dengan materi, silahkan nanti. Nah, yang jelas ini nanti Ustadz akan memberitahu atau seperti kisi-kisi ya, kisi-kisi untuk evaluasi BCPT. Nah, ini materinya berat dasar seni bela diri Pencaksilat. Nah, nanti Ustadz akan membacakan juga soal, belakang kalian boleh mencatat atau kalau sudah ingat ya mungkin nggak usah dicatat ya. Tapi mungkin yang lain ingin mencatat tahu dan Ustadz tidak akan men-share di sini ya. Nah, baik. Yang pertama yaitu ada sikap ya dari materi ini yang perlu kalian ketahui yaitu sikap atau kuda-kuda atau sikap pasang juga ya. Nah, ini sudah dikombinasikan. Nanti ada pertanyaan mungkin hanya gerakannya saja. Contohnya kaki sejajar, sedikit ditekuk. Nah, seperti itu nanti kalian bisa menjawab. Oh, itu berarti kuda-kuda ya. Seperti itu. Nah, di sini ada gerak dasar pencaksilat ya, meliputi sikap, ya, pasang, kalian bisa membuka buku ya. Kemudian ada kuda-kuda, kemudian ada arah, langkah, kemudian ada pukulan, ada tendangan, ada tangkisan. Nah, ada juga kuncian. Ya. Nah, jadi nanti yang keluar yaitu ya dasar dalam pencaksilat. Kemudian di sini yang pertama ada sikap kuda-kuda ya. Berarti kalau kuda-kuda tidak hanya posisi di tengah ya. Jadi kita bisa kasih pertanyaan umpama silang ya, kaki disilangkan ya. Silang di belakang ya. Kemudian ada kuda-kuda silang di depan, silang depan ya. Ada samping ya, belakang, depan. Itu nanti mungkin untuk soal-soalnya seperti itu. Nah, kuda-kuda tengah, kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang. Kemudian ada kuda-kuda samping ya. Kuda-kuda silang depan, kuda-kuda silang belakang. Nah, jadi di sini nanti Ustadz tidak suruh menyebutkan, tetapi apabila ada gerakan-gerakan yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut, nah itu kuda-kuda apa, nanti suruh menyebutkan atau menyebut. Oke. Nah, kemudian ada sikap, ya, sikap pasang. Kalau sikap pasang itu ada dua ya, ada dua. Biasanya ada dua. Ada sikap pasang terbuka, kemudian ada
pasang tertutup ya. Kalau sikap pasang terbuka yaitu sikap pasang dengan tangan dan lengan yang tidak melindungi tubuh ya. Biasanya gerakan ini tidak melindungi tubuh atau biasa ya, atau mungkin malah di samping ya, tangannya cukup di samping ya, samping badan ya. Kemudian ada sikap pasang tertutup. Nah, kalau pasang tertutup, nah, berarti menutupi anggota badan ya, ya, dengan melindungi mungkin dada ya, atau yang lainnya ya. Itu sikap pasang. Ada dua, terbuka, kemudian ada tertutup ya. Itu kemudian ada gerakan langkah ya, atau arah. Nah, di sini langkah paling langkah kaki yang depan, samping, belakang ya. Jadi untuk langkah mungkin tidak terlalu ya, tidak terlalu ada untuk langkah ini karena terlalu rumit ya, nanti kamu agak bingung ini ya pola langkah. Sebenarnya kalau pola langkah banyak ya juga ya, ada pola langkah lurus ya, zigzag, huruf U, segitiga. Nah, pola langkah ini bagaimana cara melakukannya? Ya, kalian bisa melihat di buku ya. Lurus itu berarti satu arah. Ya. Ada juga pola langkah segi empat. Ya. Segi empat berarti kita melangkah seperti membuat pola segi empat. U, ya. U juga. Kita buat pola langkahnya berbentuk U. Cuma seperti itu ya. Nah, lanjut ya untuk materi berikutnya. Berlatih pukulan dan tendangan. Nanti ini langsung Ustadz kasih soal nanti di sini. Jadi untuk saling mengalahkan pesilat biasa menggunakan pukulan dan tendangan. Nah, ini yang paling sering atau yang paling sering dilakukan ya untuk para pesilat ya. Yang pertama ada pukulan ya. Pukulan ada pukulan lurus ya. Kemudian pukulan bandul ya, ada pukulan tegak, ada pukulan melingkar ya, melingkar ya. Nah, kalian juga bisa melihat di buku kalian, di BD kalian ya, untuk melihat contohnya seperti apa, pukulan lurus, pukulan bandul, pukulan tegak, atau pukulan samping ya, samping. Kemudian ada tendangan ya, berikutnya tendangan. Tendangan lurus ke depan, ada tendangan samping juga. Kalau tendangan itu banyak sekali ya, ini banyak. Ya. Cuma kalau di buku ya ada tendangan lurus ke depan, kemudian ada tendangan samping. Harusnya kalau di kelas atas mungkin ada tendangan T, tendangan A, tendangan C, ya. Itu banyak ya. Itu untuk tendangan-tendangan. Kemudian kita lanjut saja ya. Di sini ada tangkisan ya. Nah, kalau untuk tangkisan di sini ada 4 ya. Ada tangkisan atas, dalam, ada tangkisan dalam, tangkisan luar, atas dan bawah. Biasanya seperti itu ya. Kalau untuk tangkisan, tangkisan dalam ya. Berarti posisi menangkisnya ke dalam ya, dalam, bukan keluar ya. Jadi ke dalam, entah tangan kanan atau tangan kiri ya. Biasanya masuk ke dalam ya, untuk melindungi bagian depan ya. Ataupun tangkisan luar ya, jadi kita tangkis ya ke arah luar ya, keluar ya. Nah itu juga boleh pakai tangan kanan, tangan kiri ya, yang jelas kita tangkis ke arah luar. Kemudian ada tangkisan atas ya, tangkisan atas kita harus biasanya harus di atas kepala kita ya. Bukan di depan ini ya, bukan di depan dahi ya, harus di atas kepala ya. Karena apa? Kalau di depan saja
Nah, contohnya kalau pukulannya itu panjang ya, mungkin tangannya sampai di atas kepala, kepala masih kena ya. Jadi harus di atas kepala supaya kepala benar-benar terlindungi, ya, tidak sampai kena. Itu tangkisan atas. Kemudian ada tangkisan bawah. Nah, ini jelas ya, bawah untuk melindungi bagian mungkin di bawah ini ya, bagian perut ya, seperti itu ya, bawah. Nah, itu ada 4 ya untuk tangkisan. Nah, itu saja ya. Untuk materi-materinya, Ustadz akan menambahkan ya, untuk materi mungkin ada elakan ya. Elakan itu menghindar ya. Ada gerakan-gerakan menghindar ya. Mungkin menghindar ke samping kanan, samping kiri ya. Atas, bawah ya. Kalau menghindar ke bawah itu berarti kita merundukkan kepala ya, atau lebih ke bawah. Kemudian kalau yang atas kita bisa meloncat ke atas ya, mengelak ke samping ya. Kemudian ada ke depan juga ada, ke belakang juga ya, untuk elakan. Untuk menghindari berarti seandainya ada pertanyaan untuk menghindari berarti kita jawab dengan elakan ya. Kalau tangkis itu kan seperti menahan ya, menahan. Lalu kita memukul ya, mungkin kita menyerang. Nah, baik, lanjut ya. Berarti kita akan lanjut ke soal. Silakan diperhatikan untuk soal yang kurang paham. Silakan boleh bertanya. Ya, kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Siapa? Berarti besok sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Ustaz tidak akan menjawab pertanyaan kalau pertanyaan tentang soal. Ya. Jadi sudah paham semua ya. Silakan kalian baca di buku PPT kalian boleh. Ya. Oke, lanjut ya. Berarti kita akan langsung ke soal ya. Boleh dicatat boleh ya. Nah, baik. Yang bukan ya, satu ya. Lanjut ya. Yang bukan termasuk dalam gerakan pencak silat ya. Lemparan, tangkisan, pasang, tendangan. Kira-kira pilih yang mana? Ini nggak bisa jawab semua ya. Yang bukan termasuk dalam eh, dasar dasar Pancasila. Ya. Bisa jawab lemparan boleh ya. Main olahraga yang biasa kita lakukan, bermain-bermain. Bisa dijawab yaitu ya. Kecuali nanti ada pertanyaan yang berbeda tapi menyangkut dengan lemparan. Lanjut. Kalian cuma bisa mendengar ya? Oke, nggak apa-apa. Kemudian kaki sejajar sedikit ditekuk. Dalam pencak silat disebut dengan ya, kakinya sejajar. Kemudian sedikit ditekuk, ini lututnya. Ya. Nah, itu gerakan biasanya kalau dilihat kakinya saja ya, nggak usah dilihat di atas ya. Nah, itu pasti yang namanya tendangan, B pukulan, C kuda-kuda, D elakan. Contohnya apa? Kuda-kuda ya, jawabannya kuda-kuda. Kita lihat kakinya ya. Karena kaki sejajar sedikit ditekuk dengan pencak silat. Dalam pencak silat disebut. Ini harusnya ada ditambah ya, kuda-kuda apa? Kuda-kuda panteng. Biasanya kalau sejajar itu kuda-kudanya kuda-kuda tengah. Ya. Sejajar itu kuda-kuda tengah.
Lanjut ya. Sikap pasang dibagi menjadi dua. Jelas ya tadi ya. A, pasang terbuka. B, pasang kuat. Ya, pasang kuat. Enggak ya. B, pasang tertutup dan pasang kuat. C, pasang kuat dan pasang tertutup. Atau D, pasang terbuka dan pasang tertutup. Jawabannya yang mana? Nah, jadi pasang itu ada dua ya. Pasang terbuka dan pasang tertutup. Jadi jawabannya yang D ya. Pasang terbuka dan pasang tertutup. Lanjut. Salah satu kaki maju ke depan adalah sikap kuda-kuda. Gampang ya. Jadi kalau kakinya ada di depan satu, itu kalau tadi kan sejajar ya. Kalau ini di depan satu, berarti yang ditanyakan sikap kuda-kuda adalah sikap kuda titik-titik. Jadi kuda apa? Kalau kakinya salah satu di depan. Nanti kalian bisa lihat di buku BBD ya, ada gambar itu ya. Kakinya ada yang sejajar, kakinya ada yang mungkin di depan atau menyilang di belakang, menyilang di depan. Nah, itu jawabannya seperti itu ya. Berarti kuda-kuda seperti itu ya. Kuda-kuda. Kamu nggak lihat ya, ada A, B, C, apa? Besok kamu lihat. Ya. Kemudian pasang terbuka, posisi tangan berada di mana? Kira-kira kalau pasang terbuka itu kan tidak melindungi tubuh ya. Berarti loss ya. Tangannya itu mungkin di samping ya. Tidak melindungi tubuh, tidak ada di depan kita ya, atau di depan dada kita ya. Berarti ada mungkin di depan dada, salah ya, bukan ya. Mungkin di samping badan atau di atas kepala atau di bawah ya. Berarti jawabannya itu kalau kuda-kuda terbuka biasanya tangannya biasa, ya udah biasa aja. Mungkin di samping badan ya, jawabannya di samping badan. Biasa kan di samping badan terbuka. Cuma mungkin persiapan dari kaki atau kuda-kudanya. Kemudian lanjut ya, supaya menghasilkan pukulan yang keras, sebaiknya posisi tangan. Nah, ini posisi tangan. Kalau pukulan yang keras itu nggak mungkin ya pukulan terbuka seperti ini ya. Nah, atau gini ya, gini. Apalagi pakai jari, itu kan nggak mungkin. Jadi kalau posisi tangan supaya pukulan menjadi keras ya, biasanya pukulannya apa ini mengepal, ini apa? Mengepal ya. Mengepal. Kemudian biasanya ya gini, jangan gini. Kalau gini salah. Ini mukul lurus itu enggak seperti ini ya. Ini salah. Ini harusnya lebih ditekuk lagi ke bawah. Ya. Mukul lurus itu ini enggak seperti ini. Ini nanti bisa kalah ya. Enggak kenceng cuma sama saja mengepal, tapi kalau ininya salah, nah, enggak bisa. Harusnya perkenaannya ini agak turun ya. Nah, ini agak ditekuk ke turun ya. Terus perkenaannya di tengah ini ya, biasanya keras, yakin keras. Nah itu ya, jadi kita harus mengepal, jangan melemaskan ya, mukul melemas ya, nanti nggak kuat. Ya. Dengan jari apalagi ya, jari nggak mukul namanya itu. Ya. Tuh, lanjut. Tendangannya dilakukan mengenai bagian samping badan. Ya. Tendangan samping badan. Ya. Ya jelas, berarti jawabannya bukan tendangan depan. Ya. Kalau tendangan depan ya fokusnya depan kita. Ya. Tendangan belakang apalagi. Berarti kita tidak melihat tendangan belakang itu. Ya. Kemudian ada tendangan lurus. Jelas. Depan lurus sama. Ada tendangan kalau depan itu kan ada tendangannya mungkin tendangan A, kemudian tendangan T ya. Nah, itu kan bisa di depan semua ya. Atau lurus semua di depan. Kalau di samping tendangan samping atau tendangan C ya.
bisa pakai tendangan samping. Nah, karena mungkin di bagian samping badan. Kecuali posisi lawannya menghadap ke sana, ya bisa saja kena dada, kena perut bisa. Lanjut ya untuk selanjutnya ya, selanjutnya. Untuk melindungi bagian atas kepala, yaitu dengan tadi melindungi melindungi di atas kepala ya. Jadi posisinya kalau di atas itu seperti ini ya. Jangan agak bawah sini karena masih kelihatan kepalanya, dipukul nanti masih kena ya. Umpama diserang di sini ya, masih kena ya, masih kena di sini, kepalanya yang kena ya. Harusnya di atas ya. Di atas ya. Di atas. Ini yang dilindungi harusnya pakai tangkisan. Namanya tangkisan atas ya. Atau tangkisan atas. Karena yang dilindungi adalah kepala ya. Dan perut dengan dada dan tangan. Oke, selanjutnya menghindari dari serangan. Menghindar loh. Ini ada kata-kata menghindar. Kalau tadi kan menahan ya, mungkin kalau tangkis itu menahan. Ya. Kalau di sini ada menghindari dari serangan, disebut dengan menghindari serangan. Ya. Menghindar, ya. Menghindar, ya. Bisa melompat atas, itu menghindar. Ya. Karena diserang di bawah, kita melompat ke atas. Ya. Menghindar. Ya. Kemudian bisa samping, ya. Mengelak, ya. Ke belakang bisa. Ke bawah juga bisa. Nah, itu namanya elaka. Ya. Elaka. Ya. Mengelak. Menghindar itu elaka. Disebut dengan elaka. Lanjut ya. Takisan dilakukan dengan biasanya takisan dilakukan dengan apa? Ya, memang kalau untuk kaki sih bisa ya. Cuma kalau untuk seringnya yang digunakan, seringnya digunakan tangan, ya, nangkis. Jangan nangkis pakai badan, ya, salah ya. Itu makak nih, ya. Kalau nangkis pakai badan, pakai dada, pakai perut, bukan nangkis ya. Pakai tangan. Nah, baik. Kita kasih soal itu dulu. Coba ada yang mau ditanyakan boleh ya. Atau yang kurang jelas bisa ditanyakan. Apa ada yang kurang jelas? Atau mau ditanyakan, mau apa? Ada yang mau tanya tentang terus. Dengar ya. Silakan mau ada chat atau Yafi. Ada lagi yang mau tanya atau sudah jelas, sudah paham semuanya? Kalau sudah jelas, sudah paham ya itu. Soalnya cuma seperti itu ya. Soalnya seperti itu. Silakan nanti kalian buka PPT kalian itu semua ada di situ ya. Semuanya ada di situ. Kalau tidak ada, mungkin Ustadz akan akhiri saja ya. Oke. Masih saya kasih waktu kalau mau ada yang ditanyakan, kalau mau bertanya. Besok saat tes sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin kalau hanya tulisan-tulisan yang salah, silakan boleh. Tapi kalau masalah jawaban, Ustadz
memberikan itu. Silakan. Dan jangan lupa ya kalau mengerjakan itu nama kelasnya juga. Jadi kalau mereka dari udah kita nggak ada namanya, nggak ada sebenarnya, cuma mau absen. Ya, tidak ada? Ya, kalau tidak ada untuk soal-soalnya seperti itu, kalian pelajari sendiri dari belajarnya keempat di buku PPT kalian, dan jangan lupa kalian kerjakan soal-soal latihannya ya, di ada soal latihan akan dikerjakan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, jadi tetap akhiri ya. Baik, kita akhiri tambahan juga ada bacaan bola. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Ustaz. Ampun Ustaz Arifin. Saya sudah. Mungkin bisa dikembalikan ke hostnya ya. Silakan, saya izin dulu ya. Ampun Ustaz, Us semuanya. Saya izin molek dulu. Oke, sudah ya. Us semuanya, saya izin.